Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabatnya saya akan mereaksi sebuah video terkait ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang menuai kontroversi di Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN, yang mana Ustadz Khalid ini ditolak untuk berceramah di sana. Bagaimana mungkin ada seorang Wahabi yang anti lagu Indonesia Raya dijadikan narasumber acara yang digelar di kampus tempat calon pegawai negeri? Yang anehnya lagi sahabatnya, video yang sempat viral ini itu menuai kontroversi oleh publik atau para netizen, yang mana para netizen ini tidak suka dengan slogan yang dinyatakan oleh mahasiswa IPDN ini, yang mana mereka berslogan hijrah. Dan tentu saja slogan hijrah ini sahabatnya itu dikecam oleh netizen, dan mereka mengatakan mahasiswa dari IPDN ini adalah mahasiswa yang pengkhianat. Mereka kuliah dibiayai negara, tapi mereka berkhianat dengan negara Indonesia itu sendiri. Dan pernyataan netizen ini sahabatnya itu cukup mencengangkan dan mengherankan. Kenapa netizen ini sangat anti dengan kata hijrah, dan ujung-ujungnya mereka melabeli yang hijrah ini dengan kata Wahabi. Lalu mereka mengatakan itu adalah biang dari teroris. Mari kita simak cuplikan videonya. Hebohnya mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri atau IPDN dengan gerakan hijrah membuat publik begitu resah. Banyak dari mereka yang menyayangkan hal tersebut. Bahkan sebagian dari warganet menyebut beberapa mahasiswa IPDN itu berpotensi menjadi pengkhianat yang padahal sekolahnya dibiayai oleh negara. Pernyataan itu disampaikan beberapa warganet yang merasa resah dengan foto beberapa mahasiswa IPDN di salah satu acara gerakan hijrah. Sebagaimana diketahui bahwa kata hijrah di Indonesia seolah sudah melekat dengan stigma orang-orang yang belajar agama Islam secara radikal dan ekstremis. Itu pula yang membuat banyak warganet resah dengan kabar gerakan hijrah dari beberapa mahasiswa IPDN, terutama setelah foto itu beredar di media sosial. Pada mulanya, seorang pegiat Twitter dengan akun @tukangroso_ membagikan foto beberapa mahasiswa IPDN dalam acara hijrah dikutip Terkini ID Jumat 17 Juni 2022. Dalam foto itu terlihat beberapa mahasiswa IPDN mengenakan peci dengan latar belakang layar bertuliskan tagar Kui Hijrah yang menandakan itu merupakan sebuah acara keagamaan. Terlihat dari foto yang dibagikan bahwa foto itu awalnya diunggah oleh akun sosial media Rohis IPDN. Sebagaimana diketahui bahwa mahasiswa IPDN umumnya akan melaksanakan tugas sebagai ASN pasca lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lantas foto itu menuai banyak perhatian dan komentar warganet. Mereka resah lantaran ditakutkan paham radikalisme mempengaruhi para mahasiswa IPDN. Seperti tulis akun Twitter Blantik_pedat1, anak muda yang keblinger sekolah dibiayai negara tapi jadi benih pengkhianat bangsanya sendiri. Bahkan banyak netizen yang menyerukan Ustadz Khalid Basalamah agar ditolak saja ceramah di kampus IPDN atau Institut Pendidikan Dalam Negeri karena dituduh menyebarkan radikal dan Wahabi. Dalam keterangan para pihak yang menolak tersebut menyayangkan IPDN telah mengundang Ustadz Khalid Basalamah untuk berceramah. Sebab Ustadz Khalid Basalamah dinilai tidak layak untuk memberikan ceramah di IPDN. Informasi soal penolakan ceramah Ustadz Khalid tersebut ramai dan viral di media sosial Twitter dan Instagram, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @aguskrisyanto7. Salah satu alasan terhadap aksi penolakan ceramah Ustadz Khalid Basalamah adalah karena yang bersangkutan dinilai materi ceramahnya cenderung beraliran Wahabi. Tak sampai di situ saja, netizen tersebut juga mendesak sejumlah kementerian agar bertindak tegas. Subhanallah, ada-ada saja ya pernyataan dari netizen yang kurang mengenakan ini. Seolah-olah mereka itu membenci Islam, dan saya agak ragu dengan pernyataan netizen ini. Bisa jadi akun milik netizen ini adalah bukan dari akun orang Islam, karena jelas mereka sangat tidak suka dengan slogan yang dinyatakan oleh mahasiswa Institut Pendidikan Dalam Negeri ini. Dan mengenai masalah hijrah sahabat ya, kita sebagai seorang muslim apabila kita sudah sering melakukan maksiat memang harus hijrah. Dan hijrah itu sahabat ya adalah meninggalkan perbuatan yang buruk, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan asal muasal kata hijrah itu adalah al-muhajarah,
sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran halaman 537, yang mana Imam Ar-Raghib ini mengatakan hijrah adalah keluar dari negeri kafir kepada negeri iman, sebagaimana para sahabat dulu yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan yang lebih gamblang lagi sahabat ya, hijrah itu adalah meninggalkan segala maksiat dan memperbaiki iman untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Di dalam ayat yang mulia ini sahabat ya, Allah menjanjikan bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah akan mendapati dua hal. Yang pertama, muraghaman, yang kedua yaitu sa'ah atau keluasan. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolok ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya, dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya. Kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tartil, rukuk berikan haknya, sujud. Pada saat antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, zat yang melihatku, zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku, serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqomahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ibadah, istiqamah, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu teman-teman yang membuat, sekarang saya tanya jujur, jawab apa adanya, bukan karena saya, siapapun yang hadir teman-teman. Kalau seseorang dai datang menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, demi Allah iman antum bertambah. Nggak mungkin tidak. Sama nggak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir? Hah? Beda, pasti beda. Karena yang kita dapatkan memang wahyu dan targetnya memang mengubah, menambah keimanan. Maka majelis ilmu harus teman-teman, nggak bisa nggak boleh ada hari tanpa ilmu ini. Yang ketiga, atur sebuah kaidah penting. Dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh, perasaan dan akal. Perasaan dan akal. Jadikan perasaan antum tunduk dengan akal. Jadi gini, misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur. Perasaannya begitu. Hadirkan perasaan itu dengan akal. Fikir. Nanti akal itu fungsinya teman-teman. Kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal, kita coba fikirkan, akal itu akan memberikan banyak opsi. Tapi jauh. Biayanya, waktunya, udahlah makan bakso di sini aja di Balikpapan. Akal akan biar begitu. Lalu akal dikontrol oleh syariat. Jadi perasaan ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal. Fikir, maka akal akan memberikan opsi. Ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu. Lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaidahnya. Ini teman-teman kalau antum jadikan prinsip hidup, akan sangat memecahkan banyak masalah. Kadang-kadang kita terbawa perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat. Kita kalau dipanggil berjihad misalnya, perasaan kita mengatakan, aduh malam, gelap, nanti gini, nanti begitu. Akal. Tapi ini peluang, kapan lagi bisa terulang? Akal akan memberikan opsi. Hubungkan dengan syariat. Oh kalau saya mati, saya akan masuk surga tanpa hisab. Dan akan aman semua. Yang keempat, bentuk komunitas. Komunitas. Harus bersama dengan teman-teman yang sama. Kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid, kita akan selalu ke masjid kan? Kalau antum mau berprestasi teman-teman, berteman dengan orang-orang prestasi. Kita kalau berteman, misal contoh urusan dunia, dengan pengusaha. 10 orang semua teman kita pengusaha. Kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka.
Karena mereka tiap hari bicara, kita ambil barang dari mana, modalnya bagaimana. Kita awalnya mungkin kikuk kalau nggak pernah usaha, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Kalau antum berteman dengan pengangguran, jadi kita jadi pengangguran juga, karena tiap hari mereka berlihai-lihai, malas-malas, orang mau kerja, untuk apa kerja, di sini aja ngopi, duduk sini main catur. Apa manfaatnya main catur? Oh, jadi ahli perang. Memangnya kuda di medan perang bisa jalan L? Dari mana itu? Ngarang-ngarang.